Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami kembali hadir di catatan demokrasi pada sore hari ini. Pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, tentu setelah kita memotret beberapa daerah yang kemudian menggelar pilkada serentak di tahun 2020 ini, kali ini kita ingin memotret bagaimana kemudian pembangunan di Kabupaten Lombok Utara, terutama pasca gempa dan di saat pandemi seperti saat ini. Kami sudah mengundang seharusnya 2 kandidat untuk hadir pada sore hari ini, tetapi hanya satu yang bersedia hadir karena Pak Johan Samsu yang dari paket Joda dengan nomor urut 1 tidak bisa hadir karena ada halangan. Kemudian yang hadir beliau ini adalah Bapak Dr. Tuan Guru Haji Najmul Ahyar, paket Nadi, yakni pasangan nomor 2. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kebiasaan manggil Pak Tuan Guru itu sebutan Bupati. Jadi mau masih Bupati, cuma sedang cuti ya. Jadi mau sebut Pak Bup aja ini. Apa kabar Pak Bupati? Ya, alhamdulillah kabar baik ya, alhamdulillah. Ya, ini jauh-jauh datang dari Kabupaten Lombok Utara untuk benar. Saya tadi dari lokasi kampanye di Bayan, saya kejar datang ke sini ya karena menghargai undangan dari kawan-kawan di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bub sudah hadir pada sore hari ini. Pak Bub, sejujurnya kita pada sore hari ini kita ingin berbicara kaitan bagaimana kemudian tantangan membangun Kabupaten Lombok Utara pasca gempa dan kemudian diterjang pandemi. Tentu kita tahu Lombok Utara merupakan salah satu daerah dengan destinasi wisata yang tidak diragukan lagi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetapi mulai dari 2018 lalu, kita sama-sama tahu dan kita semua merasakan di NTB ini, dan mungkin yang paling parah dirasakan itu karena sebagai pusat itu adalah Kabupaten Lombok Utara. Terjadinya gempa pada waktu itu, dan gempa itu berkepanjangan. Tentu ini memporak-porandakan struktur ekonomi, pariwisata, dan semuanya. Pak Bupati sekarang sebagai kandidat calon bupati kembali di periode kedua ini, dan kemarin sempat menjadi bupati. Apa tantangan terbesar yang dihadapi ketika membangun begitu datang gempa dan sekarang pandemi? Baik, terima kasih. Jadi saya mungkin flashback dari keinginan, ya maaflah saya ini kan diamanatkan memimpin masyarakat Lombok Utara dengan satu prinsip yang saya selalu pegang. Kalau dalam agama itu Sayyidul Qaum Khadimuhum, ya, pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan bagi orang-orang yang dia pimpin. Jadi bagi saya tidak lebih daripada itu ya. Saya bukan raja, bukan orang yang harus dihormati, harus dilayani. Justru sebaliknya saya lah yang melayani Lombok Utara. Nah, Lombok Utara yang saya layani ini kan diketahui, sebagaimana kita ketahui, adalah merupakan kabupaten termuda ya di Nusa Tenggara Barat dengan angka kemiskinan yang paling tinggi ya, bahkan sampai saat ini. Tinggi sekali. Ketika kami pisah dari Lombok Barat, itu kami diwarisi ya, itu kemiskinan itu sudah 42% lebih. Nah, ini tantangan yang sangat berat bagi kami untuk membangun Lombok Utara. Tetapi selalu saya katakan bahwa ketika rapat-rapat di koordinasi penanggulangan kemiskinan, saya membangun optimisme bahwa masyarakat Lombok Utara insya Allah dengan karakter ya adat, kemudian budaya seperti itu, insya Allah mungkin tidak terlalu lama untuk bisa sejajar dengan kabupaten kota lain yang ada di NTB ini. Maka tentu membangun Lombok Utara yang kondisinya seperti itu, ya harus saya mulai dengan ide-ide besar gitu ya. Ketika saya diberikan amanah, apa yang sebelumnya pada saat saya menjadi wakil bupati tidak bisa saya lakukan, maka itu kemudian saya gagas untuk saya lakukan. Pertama, tentu ide besar kita itu adalah ide besar kami membangun Lombok Utara dari desa yang pertama. Karena saya sangat meyakini betul bahwa akumulasi kemajuan desa-desa itulah kemajuan Kabupaten Lombok Utara. Ya, percuma saya mengatakan misalnya Lombok Utara ini maju ya, tetapi kemudian ada desa yang tertinggal ya, ada desa yang misalnya sangat terpuruk ya. Saya tidak menginginkan itu, sehingga sebelum terbit Undang-Undang 26 waktu itu kami sudah mencanangkan untuk memberikan anggaran per desa itu minimal 1 miliar waktu itu ya, karena APBD kami masih kecil. Tetapi kemudian terbit Undang-Undang Desa, ya alhamdulillah itu sangat membantu dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk masing-masing desa itu. Nah, artinya meskipun begitu perhatian Pemkab
tidak surut begitu pada tidak surut. Kami tidak surut. Bahkan beberapa beberapa program-program utama yang kami lakukan kan berbasis desa. Misalnya pertama saya menggagas dokter desa. Di setiap desa itu kami tempatkan dokter sebagai pembina kesehatan masyarakat di desa itu. Ya, kemudian ambulan desa. Jadi berbasis desa semua. Ya, ambulan desa. Semua desa-desa di Kabupaten Lombok Utara itu memiliki ambulan. Ya, sehingga saya bayangkan dulu bagaimana masyarakat merasa kesulitan ya transportasi untuk datang ke rumah sakit. Alhamdulillah sedikit demi sedikit teratasi. Kemudian pembenahan infrastruktur desa, ya, selalu berbaris desa. Sekarang mungkin ya saya tidak berlebihan ya kalau saya sampaikan Anda datang ke kampung-kampung yang dulu sangat jauh tempatnya, itu namanya misalnya Leong. Leong itu di atas gunung ya, yang rasanya sulit membayangkan kalau kita tuh bisa mengaspal, menghotmik ya tempat itu karena jauhnya. Sekarang sudah ya, teraspal. Sekarang alhamdulillah sudah terhafal. Ada namanya Selelos ya. Selelos itu pusat ekonomi para petani kita. Nah itu dulu jalannya juga tidak ada, jelek sekali, bahkan susah sekali untuk mencapai ke sana. Ketika saya sampaikan visi bahwa jalan di Selelos ini akan kita bangun terus jalan lingkar sampai ke Desa Bentek, terus sampai ke Tanjung, itu seperti orang menganggap saya agak bermimpi ya, saking jauhnya kemudian terjalnya jalan Selelos itu. Tetapi saya sudah menetapkan ya sebagai pimpinan daerah itu ada beberapa jalan prioritas. Pertama adalah jalan menuju kepada daerah-daerah yang berpotensi ekonomi tinggi. Yang kedua, jalan yang menuju kepada pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, jalan yang membuka keterisolasian suatu wilayah. Kemudian yang ketiga adalah jalan yang menghubungkan konektivitas antar desa atau antar wilayah. Ini 4 ini kami menjadikan prioritas. Sehingga kalaupun di Selelos, di Leong ya, begitu sulitnya, begitu terjalnya, tetapi karena dia ada pada prioritas pertama, yaitu jalan menuju kepada daerah-daerah dengan potensi ekonomi tinggi. Maka kami bangun gitu. Nah, hampir semua berpusat desa ya. Kami mengupayakan bagaimana semua, kalau dulu itu pada zaman sebelumnya puskesmas ya ada hanya sedikit yang rawat inap. Sekarang semua puskesmas sudah kami benahi dan rawat inap semua. Fasilitas kesehatan menjadi perhatian yang utama karena saya sangat meyakini ya sehat ini adalah merupakan bagian dari cara kita untuk bisa melakukan hal-hal lain ya selain daripada apa yang kita programkan. Saya ingin masuk dari infrastruktur yang kemudian sudah dibangun atau capaian sudah dibangun katanya Pak Bupati tadi. Apa yang kemudian dirasakan oleh Pak Bupati sendiri? Apakah memang pembangunan infrastruktur yang berbasis desa yang tadi sudah terkoneksi dengan beberapa desa dan lain sebagainya itu mampu dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu cara dari pemerintah kabupaten kota untuk setidaknya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, karena ini berbicara tentang konektivitas. Ya, sangat terasa menurut saya, karena sehebat apapun, sekaya apa, hasil alam Lombok Utara itu luar biasa. Ya, kalau Anda naik misalnya ke Selelos, kemudian naik ke beberapa tempat, oh itu kopi, ya ada di Genggelang, kopi, kemudian cengkeh, ya bahkan buah-buahan seperti manggis dan sebagainya itu luar biasa. Durian yang sangat terkenal ya, durian kane itu dari Lombok Utara, yang besar ya, kemudian rasanya sangat enak. Nah dulu sebelum ada jalan itu, potensi-potensi itu tidak termanfaatkan baik secara ekonomi, secara baik ya, dari sisi ekonomi. Misalnya durian, itu hanya oleh-oleh saja kalau ada tetangga yang datang, ada kawan-kawan yang datang, kasih oleh-oleh. Nah sekarang setelah desa ini kita buka jalannya, ya Bapak bisa lihat beberapa supermarket yang ada di Mataram ini mengisi buah duriannya itu di Lombok Utara ya. Bahkan kita sekarang sering mengadakan festival kopi ya, mengundang beberapa orang ahli kopi dari luar daerah, bahkan dari luar negeri. Ya karena potensi-potensi ekonomi ini sangat terbantu marketingnya itu dengan adanya sarana prasarana jalan itu. Saya teringat yang diucapkan oleh Lee Kuan Yew ya ketika akan membangun Singapura, beliau mengatakan tugas saya hanya membangun jaringan jalan. Selanjutnya masyarakat silakan mencari hidup di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan yang saya buat. Nah saya sangat terinspirasi itu, sehingga
untuk tahun ini pada periode kedua kepemimpinan saya itu kami mentargetkan jalan itu 75% tercapai. Ternyata alhamdulillah melebihi capaian dari RPJMD kita. Walaupun suasana kita ya gempa, suasana kita pandemi seperti ini, infrastruktur tetap menjadi perhatian, salah satu perhatian utama kita. Ya, dengan konektivitas infrastruktur yang dibangun tentu bertumbuh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya. Tentu juga berimplikasi terhadap penurunan angka kemiskinan, Dok. Ya. Betul, Korelasinya kan pasti dari sana. Betul, saya sangat dirasakan. Jadi Lombok Utara dengan angka kemiskinan tertinggi ini, alhamdulillah sekarang setiap tahun ya kami itu mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten yang top mover dalam penanggulangan kemiskinan. Ya. Selalu paling tinggi angka penanggulangan kemiskinan kita. Dari 42 sekarang ini alhamdulillah turun menjadi 28,3. Jadi turun 10 digit dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Alhamdulillah ini dianggap prestasi yang sangat bagus ya, baik oleh tim penanggulangan kemiskinan di provinsi ataupun tim penanggulangan kemiskinan dari pusat ya. Alhamdulillah ini cukup tinggi tingkat penurunannya. Selain itu juga tentu kami berpikir SDM ya, sekolah-sekolah ya kita buat, pusat-pusat ekonomi kita buka, sehingga ada dua hal yang Lombok Utara selalu menjadi top mover ya dalam kondisi kami seperti ini. Satu adalah top mover di penanggulangan kemiskinan, penurunan angka kemiskinan. Yang kedua adalah top mover di peningkatan SDM. Alhamdulillah. Itu dua poin itu kenapa penting dilakukan? Iya, karena dia merupakan indikator daripada IPM kita. Ya, IPM kita ini kan pendidikan, kesehatan, kemudian daya beli masyarakat kita atau ekonomi kita. Ya, maka tiga ini harus leading gitu. Pendidikan umpamanya. Saya teringat baru saya masuk saja itu MOU pertama yang saya lakukan itu adalah dengan LPDP. Oke, nanti dilanjutkan MOU dengan LPDP-nya Pak. Karena kita akan break sejenak. Besok kami akan kembali sejeda pariwara berikutnya. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Bersama kembali bersama kami di Catatan Demokrasi dan kami masih bersama Dr. Tuan Guru Haji Najmul Akhyar, calon Bupati Kabupaten Lombok Utara pada saat ini, meskipun beliau sedang cuti sebagai Bupati. Saya ingin kembali ke Pak Tuan Guru. Tadi kita sudah sempat menyinggung sejumlah capaian prasarana dan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Tuan Guru sendiri ketika menjabat sebagai Bupati. Di sektor pendidikan seperti yang disampaikan Pak Tuan Guru sendiri, seperti apa kualitas, karena bagaimanapun juga tadi ada sumber daya manusia yang ingin dibangun. Kalau kemudian kita membangun sumber daya manusia, tidak akan terlepas dari sektor pendidikan itu sendiri. Ya, jadi saya menyadari betul itu ya, bahwa istilah saya jalan yang paling lurus untuk merubah masa depan adalah pendidikan. Maka anggaran pendidikan kami walaupun dianggarkan diwajibkan 20% oleh negara, tapi melebihi 20% dari anggaran yang ada untuk pendidikan. Mulai dari pembangunan infrastruktur tentunya ya, seperti ruang kelas baru dan sebagainya, kami ini tentu masih sangat kurang ya. Kemudian juga selain itu, selain infrastruktur juga adalah yang non infrastruktur seperti ya pelatihan-pelatihan ya, kemudian bagaimana memberikan reward kepada guru-guru kita berprestasi dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana anak-anak Lombok Utara ini saya inginkan mereka kuliah semua gitu. Ya, jadi kita bantu beasiswa berprestasi ada di sana. Kemudian kami juga untuk anak-anak kita yang SD, SMP, SMA, kami punya program Sabar DO namanya ya, sapu bersih drop out. Biar itu tidak ada yang drop out sama sekali. Iya, alhamdulillah. Jadi progresnya seperti apa? Sebelum gempa itu saya ada program Jubah namanya, Jumat Bedah Rumah ya. Jadi dalam satu kali Jumat itu ya 5-6 rumah kita bangun tanpa APBD. Jadi hanya dengan mengakumulasi biaya dari kawan-kawan. Nah, pada saat saya melakukan program Jubah ini, karena itu di kampung-kampung, di dusun-dusun terpencil, selalu saya ditemani ke Kadisduk Capil, kemudian Kadisduk Pora, ya, kemudian dokter desa kami.
Dukcapil itu apa? Karena kami ingin memberikan pelayanan yang, jadi kalau masyarakat kita tanya saja mereka, kami tidak perlu birokrasi panjang-panjang. Pak punya KTP enggak punya, ayo foto, set, besok 2 hari diambil KTP-nya di Dukcapil. Jadi singkat sekali. Sekarang malah kami di Dukcapil itu punya program 30 menit selesai, ya. Kemudian ada bakso urat namanya, ya, yaitu pembuatan akte secara online untuk masyarakat. Bakso urat. Iya, jadi kalau masyarakat kami yang bisa mengaktifkan HP-nya untuk tidak hanya untuk YouTube saja, ya nggak perlu datang ke Dukcapil, ya. Jadi lewat online saja mereka buat akte dan sebagainya, ya. Nah, itu kemudian saya diikuti oleh dokter desa, memeriksa masyarakat-masyarakat kita yang ada di kampung-kampung, di dusun-dusun yang nggak pernah didatangi oleh dokter, itu didatangi. Kemudian yang ketiga, Kades Pendidikan juga ikut. Yaitu ketika kami menemukan ada anak yang DO, ada drop out, maka kami tanya langsung apa masalahnya. Solusinya langsung kami carikan saat itu. Ya karena sudah kami sediakan anggarannya. Ya sekolahkan. Kalau dia jauh dari tempat itu, bahkan beberapa kali kami berikan sepeda. Ya, kalau misalnya pakaiannya tidak ada, sudah kami anggarkan paket pakaian di Dikpora itu ya sekitar 700 juta itu hanya untuk pakaian saja. Kalau ada anak-anak kita yang nggak punya pakaian atau ada masalah orang tuanya, kita berusaha selesaikan. Yang jelas kita harapkan ya drop out ini menjadi 0 ya di Lombok Utara sebetulnya. Maka kami ada program program sapu bersih drop out. Nah kemudian bagi yang sudah mahasiswa, ya kami mengajak mahasiswa-mahasiswa ini juga ikut di musrenbang, ya mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka. Nah saya ingat waktu itu MOU pertama yang saya tanda tangani itu adalah MOU dengan LPDP, Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan yang ada di Kementerian Keuangan, yang sekarang bekerja sama dengan kampus-kampus mitra. Nah kami Lombok Utara, alhamdulillah kami mengetes dan menguji anak-anak itu di Lombok Utara sendiri, anak-anak kita, karena kami pahami apa kesulitan mereka. Setelah kami MOU dengan LPDP, saya datang ke kantornya di Jakarta. Nah kemudian ya saya disampaikan oleh beliau Direktur Utama bahwa hanya 2 bupati yang melakukan MOU dengan LPDP untuk saat ini, yaitu Bantaeng dengan Lombok Utara. Maka alhamdulillah terobosan yang cukup luar biasa begitu. Ya saya mengupayakan itu karena saya ingin anak-anak kami di Lombok Utara ini kuliah gitu, semua S2 dan S3 terutama. Nah saya pahami kesulitan mereka apa. Ternyata pertama bahasa Inggris kesulitannya. Maka kami buka kursus bahasa Inggris gratis di Dikpora itu. Pokoknya dia berkumpul 20-30 orang di Dikpora, datangkan guru, ya. Itu. Kemudian setelah kami coba lagi tes, masih sedikit juga yang lulus. Apa masalahnya? Ternyata masalahnya di TOEFL mereka sulit. Maka kami menggandeng lembaga TOEFL untuk langsung melatih anak-anak itu, sehingga di Lombok Utara ini ujian TOEFL pun gratis. Jadi itu tidak bayar apa-apa. Jadi mereka datang saja, yang penting ke Dikpora, kita kasih mereka materi oleh lembaga TOEFL langsung, lalu diuji langsung, termasuk kami langsung menghantarkan mereka untuk bisa mendaftar di perguruan-perguruan tinggi yang mereka inginkan. Nah sehingga saat ini alhamdulillah dari pertamanya dulu itu kalau LPDP itu misalnya mereka ikut ujian 70 orang, ada 1 yang lulus gitu ya, 2 ya. Kalau sekarang alhamdulillah kemarin yang terakhir sekitar 93 kalau tidak salah yang mendaftar, itu lulusnya itu lebih dari 60 orang. Ya. Jadi ini persentase yang cukup besar. Sekarang ini anak-anak kita tentu sedang menunggu mereka berkesempatan untuk kuliah di mana, apakah di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, Pak Bob, yang saya ingin lebih tahu sendiri adalah bagaimana kemudian Pak Bupati membangun satu sistem kepada masyarakat agar mereka merasa termotivasi. Karena kita tahu nih, meskipun diajak untuk melakukan kebaikan, diberikan program yang baik, kalau masyarakatnya juga tidak termotivasi dengan baik dan tidak ingin bekerja sama dengan baik, justru programnya tidak akan berjalan lancar. Tapi bagaimana Bupati mengkomunikasikan ini? Karena kan komunikasi dari pemerintah ke masyarakatnya itu sangat penting, agar masyarakatnya mengerti tentang mereka mau dibawa kemana dan arahnya kemana. Ya. Saya pikir yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, bagi kami untuk bisa memahami apa keinginan masyarakat, karena kan untuk bisa mereka termotivasi itu kita harus tahu keinginannya dulu. Ya. Maka menggali keinginan mereka ini yang penting, sehingga alhamdulillah kita di Lombok Utara itu menyelenggarakan musrenbang seperti kabupaten biasa, tapi bedanya itu adalah kita memiliki musrenbang yang bersifat segmentasi. Misalnya ada musrenbang perempuan. Alhamdulillah itu kami hanya mengundang ibu-ibu saja. Mau apa ibu-ibu itu perempuan semua.
mau bicara apa saja ibu-ibu itu ya kan, dan banyak ide yang kami dapatkan dari mereka ya. Bagaimana kantor kita itu punya smoking room, bagaimana kantor kita punya pojok menyusui, itu lahir dari ide-ide musrenbang perempuan. Ya, di antaranya itu banyak ide-ide besar lainnya. Musrenbang anak itu kami adakan juga. Anak-anak kami minta bicara. Nah, contohnya ada anak yang ketika di podium dia sederhana sekali mengemukakan keinginannya. Dia hanya mengatakan, Pak, kalau bisa guru-guru kami jangan suka marah gitu, jangan ini. Nah, tapi itu kami tangkap sebagai usul yang serius. Maka saya panggil Kepala Dinas Pendidikan, saya katakan sekarang kita buka pelatihan guru-guru mengajar yang menyenangkan gitu. Jadi ini dari anak-anak yang hanya bicara soal kami ingin guru itu supaya tidak cepat marah ya di kelas, maka kami membuat program pelatihan guru mengajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, itu kami lakukan. Bahkan kami itu kemarin mendidik sekitar hampir 1.000 guru ya, itu bagaimana mengajar bahasa Inggris dengan cara menyenangkan. Sekarang kami merencanakan dengan Apkasi kebetulan saya sekjennya, yaitu untuk mendidik sekitar 3.000 guru ya, untuk di Lombok Utara. Iya, di Lombok Utara untuk belajar matematika dengan cara yang menyenangkan. Ya, karena kebanyakan matematika ini yang tidak disukai oleh murid. Iya, kebetulan matematika ini kan berat. Maka kalau guru bisa mengajarkan matematika itu dengan nyaman, dengan menyenangkan bagi anak-anak, maka insya Allah saya yakin banyak anak-anak kita yang akan pintar matematika ke depan gitu. Nah, ini di pendidikan kami juga membuat namanya gerakan kembali ke khitoh pendidikan. Jadi bahwa di gerakan kembali ke khitoh pendidikan ini intinya adalah bagaimana mengembalikan ruh agama itu di pendidikan kita, ruh moral dan agama. Sebab kalau kita bicara soal undang-undang pendidikan, itu selalu tujuannya itu adalah mendidik manusia beriman dan berakhlak mulia. Tetapi realisasinya kita lihat di formasi kurikulum kita, pendidikan agama hanya 2 jam saja dalam 1 minggu. Itu pun 2 jam tidak kali 60 menit, 2 jam kali 35 menit umpamanya. Itu kalau kita hitung selama 1 tahun itu kira-kira kita ketemu angka 72 jam. 72 jam ini artinya hanya 3 hari, Pak. Artinya dalam 1 tahun itu kita mengajar anak-anak kita agama, padahal itu adalah basis moral, itu hanya 3 hari saja, hanya 72 jam saja. Maka muncul ide kita untuk membuat gerakan kembali ke khitoh pendidikan. Gerakan kembali ke khitoh pendidikan ini bagaimana setiap guru itu bisa menjadi guru agama, walaupun dia guru matematika, walaupun dia guru fisika umpamanya. Ya contoh, kami mengadakan pelatihan untuk guru-guru kami. Ya misalnya dia mengajar fisika, sama dengan VKLS umpamanya, kecepatan ya. Kalau dulu kan di soal pertama kita, kalau kita sekolah dulu tuh dari titik A ke titik B jaraknya sekian, gitu kan? Kalau sekarang tidak, saya ajar mereka itu sebenarnya membuat narasi saja. Umpamanya Ahmad pergi ke masjid, jarak dari masjid ya adalah sekian meter. Kalau Ahmad tiba di masjid tepat pada saat azan zuhur, berapakah kecepatan Ahmad? Nah, ini pola-pola seperti itu yang itu yang dilakukan. Kita kembangkan sekarang ini. Misalnya matematika, ya kita menghitung volume misalnya di masjid ini luasnya misalnya 11 kali 12 bisa tertampung 10 saf. Satu saf ini adalah misalnya 12 orang. Maka berapakah isi masjid itu? Nah, ini matematika atau fisika yang saya pikir hanya kita rubah narasinya saja sehingga dia bisa menjadi ilmu yang hidup. Nah, ini yang sedang kami kembangkan di Kabupaten Lombok Utara. Jadi dari sejumlah program yang dilakukan oleh Pak Bupati itu tentu seperti judul kita pada malam hari, tantangannya adalah apakah itu semua berjalan lancar di saat gempa dan kemudian pandemi seperti sekarang yang kita rasakan. Memang tentu ada program-program yang terganggu ya. Tetapi ada program-program yang saya minta tidak boleh terganggu. Itu program pelayanan kepada masyarakat. Kalau pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan ekonomi. Ya kalau di kesehatan, umpamanya contoh begini, kami di sana sekarang sudah merubah pola. Kalau dulu akte kelahiran itu bisa 3-4 bulan orang mengurusnya. Padahal akte kelahiran ini penting loh. Bahkan 3-4 bulan itu melibatkan calo lagi. Lalu saya rombak gitu ya. Saya panggil Kadis Kesehatan, saya panggil Dukcapil, saya panggil Direktur Rumah Sakit. Kita cari jalan supaya akte kelahiran ini cepat didapat oleh masyarakat kita. Maka dengan pola yang coba kita bangun, kita diskusikan, alhamdulillah sekarang itu akte kelahiran di Lombok Utara, itu ibu-ibu itu belum turun dari ranjangnya, tidur itu akte kelahiran sudah bisa dipegang. Ranjang di rumah sakit? Iya.
Jadi misalnya dia melahirkan, terkoneksi rumah sakit dan dukcapil. terkoneksi jam berapapun dia melahirkan, misalnya jam 2 malam, pihak rumah sakit langsung menghubungi Dukcapil, Dukcapil kemudian mengirim format akte kelahiran, besoknya itu jam 6 pagi akte kelahiran sudah di print out di rumah sakit kita. Sehingga jam 6 itu ibu-ibu saat mereka pulang itu sudah langsung membawa bayinya dan bawa akte kelahiran gitu. Jadi sambil saya berikan ucapan selamat ya kepada ibu-ibu yang melahirkan, ya nanti disampaikan oleh bidannya, tapi ucapan selamat ini ada yang warna merah, ada yang warna hijau gitu ya. Kalau warna hijau dia bilang ini salam Pak Bupati, ucapan selamatnya warna hijau, ibu masih boleh melahirkan gitu, tapi hati-hati gitu ya. Kalau yang sudah 2 anaknya atau anaknya lebih dari 2, saya kasih ucapan selamat warna merah, yang membahasakan nanti adalah bidannya gitu. Pak, ini ucapan selamat dari Pak Bupati, tapi warna merah loh, ibu sudah nggak boleh melahirkan lagi gitu. Jadi kami mengupayakan ya dari sisi pelayanan ini tidak boleh terganggu, walaupun pada masa gempa. Apa yang diinginkan sebenarnya oleh Pak Bupati? Sampai ada menitip salam dan memberikan penghargaan seperti itu. Apakah itu cara komunikasi yang agar masyarakat itu merasa dekat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah? Iya, satu memang kita harus membangun sistem komunikasi dengan masyarakat yang mungkin orang melihat ini sebagai cara yang sederhana ya. Tapi bagi saya, alhamdulillah, mohon maaf ya, ada seorang ibu yang menangis ketika dia mendapatkan ucapan selamat melahirkan dari bupatinya. Dan selama ini mungkin dia tidak pernah membayangkan kalau kita akan care seperti itu kepada dia. Begitu dia terima, oh, betul Pak, ini dari Pak Bupati. Iya, dari Bupati ngasih ibu ucapan selamat melahirkan. Dia sangat bangga, dia sangat senang. Tetapi siapa sih yang senang masyarakat yang dapat salam dari Bupati? Ya, tetapi yang juga pesan yang ingin saya bangun di sana itu adalah colornya, warna itu. Jadi ada warna kuning, kadang-kadang untuk ibu-ibu yang berisiko tuh kita kasih warna kuning. Ini ucapan selamat dari Pak Bupati, tapi ibu hati-hati loh, ini warna kuning loh dikasih sama Pak Bupati lah itu. Jadi bidan itu kita sudah latih untuk membahasakan gitu. Nah, kemudian saya sampaikan tadi bahwa pelayanan yang paling utama, walaupun dalam kondisi kita kena gempa seperti itu, untuk urusan akte kelahiran, alhamdulillah ya kami mendapatkan reward sebagai kabupaten dengan capaian akte kelahiran tertinggi Pak di Indonesia. Alhamdulillah ya. Kemudian juga kemarin dari perencanaan pembangunan yang berbasis sektoral seperti itu, ya misalnya musrenbang perempuan, ada musrenbang anak, musrenbang difabel, musrenbang tokoh-tokoh adat, ya alhamdulillah kami diberi penghargaan juga oleh Presiden sebagai kabupaten dengan perencanaan pembangunan terbaik kedua di Indonesia. Ya, ketiga itu Banyuwangi. Jadi alhamdulillah membangun pola-pola sederhana seperti itu kalau kita sungguh-sungguh pasti akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di segmen 3 saya ingin berbicara tentang pariwisata nanti Pak Bu. Tapi kita akan jeda dulu. Mirsa, kami akan kembali sejedah pariwara berikut ini. Bersama kembali bersama kami di Catatan Demokrasi, dan kita masih bersama Dr. Tuan Guru Haji Najmul Akhyar yang merupakan calon Bupati Kabupaten Lombok Utara pada saat ini. Pak Tuan Guru, tadi kita sudah berbicara banyak capaian yang sudah dilakukan. Tentu salah satu aspek dan sektor yang kemudian juga mendapatkan perhatian paling besar, dan tentu ini juga berdampak besar terhadap kemaslahatan kehidupan di Kabupaten Lombok Utara adalah pariwisata. Pariwisata tentu begitu diserbu oleh gempa, kemudian diserang lagi oleh pandemi, begitu mau recovery dari gempa itu, kemudian datang pandemi, tentu ini sangat terasa. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pak Tuan Guru sendiri kaitan dengan pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara ini ke depan? Baik, pariwisata Lombok Utara memang alhamdulillah ya dikarunia Allah yang luar biasa. Yang kemarin Menteri Pariwisata pun memberikan kita penghargaan sebagai Kabupaten Wonderful of the World. Ya, alhamdulillah. Karena kekayaan alam kita, terutama di 3 gili yang luar biasa ya, maka berkah sudah itu. Iya, tahun 2008 itu kami 2018 kemarin pada HUT KLU yang ke-8 itu kami mendeklar Lombok Utara sebagai destinasi wisata dunia. Ya. Itu saya ada ide besar lah waktu itu untuk bagaimana mengkoneksikan seluruh program kita itu pada sektor pariwisata. Ibarat kita membuat piramida, ini di puncaknya adalah pariwisata ini.
Ya, bukan berarti kita membelakangkan sektor-sektor lain, tidak, tetapi karena kita sadar apabila sektor-sektor lain ini bergerak menuju kepada sektor pariwisata, maka dia juga akan maju. Misalnya UKM, ya, kalau dia bergerak untuk mendukung sektor pariwisata ini, pasti dia memiliki banyak market, banyak pasar, ya. Hotel, restoran kita itu di 3 Gili itu aja lebih dari ada 432 hotel di sana. Nah, kemudian misalnya sektor food, ya, misalnya makanan, itu luar biasa, sayur, kemudian pertanian, ya, kita gerakkan, sehingga saya sering mengadakan di sana itu pasar tani, ya. Saya mengadopsi sistem yang saya datangi misalnya di New Zealand, karena kami bekerja sama dengan Messier University untuk mendidik sekitar 1.000 petani kita itu menjadi petani yang berwawasan pariwisata. Artinya apapun yang jadi kebutuhan di hotel itu, maka mereka yang sediakan. Selama ini terus terang saja kawan-kawan kita di Gili Trawangan, Gili Mene itu banyak membeli sayur di Bali gitu. Nah, karena dekat sekali, mereka pakai speedboat ke Pulau Amet itu hanya 1,5 jam. Kalau mereka ke Bertais nggak cukup 1,5 jam gitu. Panjang. Ya, panjang anunya. Nah, tetapi alhamdulillah sekarang kita punya, tapi belum kita operasikan. Misalnya ada pasar hortikultura, itu kita tempatkan di Bangsal. Ini kami harapkan nanti petani-petani Lombok Utara yang mengisi pasar itu, sehingga pelaku-pelaku pariwisata yang ada di 3 Gili ini tidak perlu lagi ke Bertais, tidak perlu lagi ke Bali, tidak perlu lagi ke di sana sudah tersedia. Di sana sudah tersedia semuanya. Mungkin tahun depan insyaallah sudah bisa kita operasionalkan. Contoh sederhana saja bagaimana mendukung sektor pariwisata dan menjadi sangat menguntungkan. Saya ajak MOU, misalnya satu saja contohnya itu adalah para produsen telur kita, para petani kita, para peternak ayam yang menghasilkan telur. Itu saja MOU dengan PHRI, ya, saya wajibkan membeli telur di sana. Itu minimal dalam satu hari itu sekitar 21.000 butir telur itu, hanya di 3 Gili itu saja, belum di tempat lain. Sehingga ini pergerakan sektor ekonomi ini ternyata kemudian memiliki side effect gitu, ya. Ketika telur ini begitu laris dan bahkan hampir mereka tidak bisa layani kebutuhannya, maka banyak masyarakat kita yang memulai beternak ayam dalam skala besar. Nah, ketika mereka mulai beternak ayam dalam skala besar, jagung kita memiliki pasar yang selama ini kita ada perluasan sawah, ya, yang kemudian kita tanami jagung. Dulunya itu agak susah untuk bisa memasarkan jagung ini kemana. Nah, setelah banyak sekali para peternak ayam di Lombok Utara yang memelihara ayam dalam skala besar untuk mencukupi kebutuhan sektor pariwisata ini, jagung kemudian mendapatkan pasarnya sendiri. Kita sekarang tidak lagi menjual jagung ini keluar karena cukup dipakai di Lombok Utara saja. Dan ini contoh-contoh bahwa di piramida itu, ya, sektor yang ada di tempat tertinggi pariwisata. Rumah sakit kita orientasikan harus berwawasan pariwisata. Bagaimana rumah sakit berwawasan pariwisata? Dia harus indah, ya, dia harus bersih. Keindahannya harus diperhatikan. Artinya masyarakat nyaman. Masyarakat nyaman. Pasar itu juga harus merasa bahwa kita ini berada di daerah pariwisata. Nah, kemudian kemarin itu kami merencanakan sebetulnya untuk mengganti semua, bukan mengganti, ya, menambah pelang-pelang, misalnya sekolah dasar ini kita bawahnya ditulis elementary school of ini. Jadi supaya kita merasa bahwa kita ini ada di daerah pariwisata. Ya, tapi kemudian gempa menghantam kita, ya, mulai dari gempa, kemudian lebih parah lagi dengan COVID ini. Kalau di gempa itu kita masih ya, itu hanya mungkin 1-2 bulan anunya. Kita itu datang kembali. Ya, setelah mulai pulih sektor pariwisata kita dihantam COVID. Jadi seperti kita shutdown jadi pariwisata itu, jadi benar-benar tidak ada. Tapi saya selalu mengkampanyekan di mana-mana, ya, kepada para tamu lokal kita, ayo siapa yang mau wisata lockdown itu di Lombok Utara. Karena hotel-hotel kita masih tegak berdiri, masih bersih. Ya, alhamdulillah, ya, banyak yang datang juga, ya, karena kejenuhan di rumah terus, ya, mereka datang sekitar 2-3 hari. Standar protokol kesehatan. Tetap kami harus mentaati itu. Makanya kami melonsing kemarin untuk adaptasi menuju new normal itu dengan membuka satu pariwisata, ya, kita buka. Tetap kita melakukan menerapkan protokol COVID dengan satu one gate system, masuk dari satu pintu saja. Kemudian yang kedua, ya, pakai masker, jaga jarak, sehingga kalau misalnya ada hotel
yang kamarnya 50 mereka boleh pakai 25 saja. Ini terisi, ini kosong, ini terisi, ini kosong, dan sebagainya seperti Ya, tidak terlalu banyak. Ya, dan sekarang kami sudah mulai juga menerapkan bahwa setiap hotel, restoran ini harus clean, ya, harus bersih, sehat, ya. Itu udah kami buatkan sertifikat. Ya, nanti begitu pariwisata ini pulih, maka salah satu hal yang paling utama bagi hotel-hotel dan restoran kita itu adalah ya bersih dan sehat itu. Nah, kemudian dengan pariwisata kita yang down seperti ini, ini memang luar biasa. Hantamannya bagi para pelaku wisata kita luar biasa. Terutama bagi pemerintah juga dong, PAD-nya. Iya, PAD kita juga menjadi berkurang. Satu, PAD kita kurang. Yang kedua juga harus dilakukan refocusing anggaran. Ya, kami sekitar sampai 480 miliar ya itu dana refocusing, sehingga ya banyak sekali pembangunan-pembangunan yang harus kita batalkan, ya, harus kita batalkan. Ya, sehingga saya istilahnya ini COVID ini tidak hanya memakan kesehatan kita, tapi juga makan jalan, makan jembatan, makan ini ya. Karena jembatan kita rencanakan nggak jadi kita bangun karena dana itu direfocusing untuk kepentingan penanganan COVID-19 ya. Tapi ya memang kita harus ikuti karena ini komitmen kita ber-Indonesia. Artinya komitmen kita juga terhadap masyarakat kita, di mana kesehatan ini yang paling kita utamakan. Nah, kemudian untuk sektor pariwisata, alhamdulillah ya sekarang mungkin kalau kawan-kawan ke Gili, ya ada nuansa-nuansa yang jauh mungkin beda dibandingkan dulu. Di Bangsal kita sudah ada ruang tunggu yang cukup nyaman, kemudian dermaga-dermaga di 3 Gili itu sudah terbangun dengan baik. Dan yang sangat saya syukuri adalah bahwa dari komunikasi-komunikasi yang kita bangun ya dengan pemerintah pusat, alhamdulillah pemerintah menjadikan Ki3 Gili ini sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, KSPN. Sehingga kalau dulu kami mungkin membangun Gili ini dengan biaya yang ya sekedarnya sesuai dengan kemampuan daerah, alhamdulillah sekarang ditangani oleh pusat ya. Ini untuk tahun depan artinya saja sudah dapat perhatian serius lah. Serius, tahun depan ini saja tahun 2021 sekitar 80 miliar itu kita arahkan khusus untuk pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata kita yang ada di 3 Gili itu. Closing statement Pak Bub, karena waktu kita sudah habis, apa yang kemudian ingin disampaikan Pak Bupati kepada masyarakatnya sehingga masyarakat di Kabupaten Lombok Utara tetap optimis meskipun di tengah terjangan cobaan dalam bentuk apapun, baik itu gempa kemudian pandemi ini, tapi tetap optimis menjalankan kehidupan, terutama pemerintah juga tetap optimis untuk membangun bersama masyarakatnya. Ya, itu yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat, optimis ya. Optimis saja bahwa kita ibaratnya begini, saya sering memberikan gambaran optimis dengan pesimis ini. Kalau orang yang optimis dia melihat tantangan besar ya, dia melihat tantangan besar tapi ada sedikit saja peluang, selubang biji jarum pun maka dia konsen untuk melihat peluang itu. Sedangkan orang yang pesimis itu sebaliknya, dia melihat peluang yang sangat besar tetapi ada tantangan sedikit saja, dia fokus pada tantangan itu sehingga dia kemudian tidak jadi melakukan hal-hal yang produktif. Kenapa saya harus optimis? Karakter masyarakat Lombok Utara yang luar biasa menurut saya. Ya, masyarakat kami silakan Bapak jalan saja misalnya dari Pusuk di ujung barat sampai ke Bayan ujung timur, walaupun menjadi kabupaten yang angka kemiskinannya sementara ini tertinggi di NTB, tidak ada seorang pun pengemis di Lombok Utara itu, ya, nggak ada. Artinya karakter masyarakat kami itu bekerja, bukan ya, peminta. Iya, walaupun kondisinya seperti ini, ya tingkat pengangguran di Lombok Utara itu hanya 2,9%, ya sedikit sekali, ya 2,9%. Nah, sehingga ini kadang-kadang menjadi data angka-angka statistik yang oleh kawan-kawan statistik sendiri cukup aneh gitu ya. Satu, miskin tetapi penganggurannya rendah. Seharusnya kan daerah miskin maka angka pengangguran tinggi. Kemudian dari sisi keamanan, walaupun kami ini daerah yang miskin tetapi alhamdulillah dari Polda NTB itu memberikan penghargaan sebagai kabupaten dengan angka kriminalitas paling rendah di NTB. Ya. Alhamdulillah ini kami syukuri ya. Maka kepada masyarakat Lombok Utara tentu kami berharap mari kita terus optimis. Insya Allah ya sejarah ini sudah membuktikan kepada kita bahwa masyarakat Lombok Utara itu bisa survive di tengah gempa, di tengah pandemi COVID seperti ini. Dan saya selaku kandidat tentunya
ya selalu mengawali semua visi misi itu dengan kata melanjutkan. Karena apa? Karena kami sebelumnya sudah melakukan, tinggal kita melanjutkan saja praktik-praktik baik ini untuk kesejahteraan masyarakat kita. Oke. Terima kasih Pak Bupati sudah hadir pada sore hari ini. Pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama Pak Dr. Tuan Guru Haji Najmul Akhyar. Kita tahu bagaimana kemudian tantangan di Kabupaten Lombok Utara meskipun diterjang gempa dan kemudian sekarang pandemi, beliau tetap optimis untuk ingin melanjutkan pembangunan dan ingin melanjutkan apa yang sudah dibangun. Kita berharap tentu apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Dokter tadi bisa menjadi satu referensi bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Utara untuk bagaimana kemudian melihat dinamika yang tengah terjadi di Kabupaten Lombok Utara. Sampai ketemu di catatan demokrasi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum.